Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasul ba'da. Fasalli wa sallim wa barik wa majid wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, fanas'alullah subhanahu wa ta'ala fi mithli hadhihi al-munasabati al-mubarakah asa anna Allah ja'ala ma'an marhuman maghfura wa تفرقا وأن يرزقنا فيه فهما وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين فعسى الله أن يهدي دائما أبدا إلى صراطه صراط المستقيم ويجعلنا من المؤمنين المتقين المفرحين المحسنين الفائزين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kebanggaan saya sampaikan ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah kepada segenap para habaib, kepada segenap para atungan, para kiai, para ulama, para ustaz, para da'i, para mubalik, para mujahid yang telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Terkhusus kepada kita, orang tua kita, guru kita bersama, pimpinan pondok pesantren Mursyidil Falah 2, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Asy'ari, dan juga ada di tengah kita ada sahabat seperjuangan, guru kita dan orang tua, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Miftah Fauzi, dan segenap para habaib, para alim dan ulama yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah tidak mengurangi sedikit pun cinta dan hormat kita kepada mereka. Bahkan mari selalu semoga segenap para berjuang sekuat tenaga, banting tulang, mencurahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, doanya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan agama, membela bangsa dan membangun negara. Semoga mereka senantiasa dan selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Begitupun salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan, para penegak hukum, sipilnya, TNI-nya dan juga Polri-nya, terkhusus kepada unsur Tripika desa setempat, ketua RT, RW dan kepala desanya, dan teristimewanya di tengah kita ada Bapak Camat Kecamatan Sukatani yang ikut juga hadir pada kesempatan malam yang penuh dengan aparatur pemerintahan yang jujur dan amanah, yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebijakannya, keputusannya sama sekali tidak merugikan dan mengancam masa depan bangsa. Semoga manfaat maslahat bagi tegaknya Islam dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak dari kejernihan hati, ketulusan kalbu saya sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah berjuang banting tulang, penuh pengorbanan untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini, yang tiada lain tiada bukan adalah diinisiasi langsung oleh segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mursyidil Falah yang 2. Dan sejatinya sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf
Sehubungan yang akan sebenarnya menyampaikan tausiah mau'izah hasanah tersebut adalah yaitu mantuna Habibana Rizik Syihab, yaitu Syirul Habib Hanif Al-Attas. Namun tadi sore beliau ba'dal asar telepon saya sehubungan beliau istrinya dalam saat-saat persalinan yaitu akan melahirkan putranya, sehingga beliau mengutus saya untuk sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Sehingga saya ingin mempertegas kepada segenap jajaran panitia Habib Hanif Al-Attas menyampaikan permohonan maaf dari kejernihan hati, dari ketulusan kalbu akan ketidakbisahadirannya beliau pada kesempatan malam hari ini sehubungan istrinya tengah melahirkan. Nah, sekaligus saya ingin mempertegas bahwa betul Kiai Haji Asy'ari dan Pondok Pesantren Mursyidil Falah ini telah mengundang beliau, bukan hanya sekedar terpampang nama di baligo, bukan hanya terpampang nama sekedar di undangan, tapi beliau betul-betul sudah mengundang Sayyidina Habib Hanif Al-Attas untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Nah, sebetulnya saya malam hari ini punya jadwal yaitu di Kota Bogor. Nah, namun karena Habib Hanif telepon saya untuk menggantikan beliau jadwalnya di Purwakarta, sehingga jadwal saya di Bogor juga saya padalkan ke mubalik yang lain. Dan saya menghadiri acara ini atas dasar amanat daripada yaitu Sayyidina Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Nah, walaupun beliau tidak hadir, semoga tidak mengurangi keutamaan, keberkahan, berkah dan fadilah daripada acara ini. Dan kita doakan semoga dengan berkah fadilah acara kita pada malam hari ini, Pondok Pesantren Mursyidil Falah dan juga segenap pondok-pondok pesantren kaum muslimin semoga tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan tayyiban ma'muran mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, dan seluruh santriwan-santriwatinya dijadikan generasi unggulan masa depan bangsa dan negara yang muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat, salihin wa salihat, muslihin wa muslihat, nafi'in wa nafi'at, mujahidin wa mujahidat, mubarakin wa barakat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon doa atas nama Habib Hanif dan juga atas nama seluruh keluarga besar yaitu FSI Front Santri Indonesia agar proses persalinan istri tercintanya yaitu Habib Hanif semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilahirkan putra atau putri yang soleh solehah dan bisa melanjutkan yaitu misi dakwah datuknya tercinta Sayyidul Habib yaitu Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, sekaligus bisa melanjutkan yaitu datuknya yang mulia Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati, hadirul hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan saya doakan semoga semua yang hadir di tempat ini, setiap ayunan tangan, langkah kaki, nafas, denyut detak jantungnya dari awal pergi sampai kembali, semoga dijadikan asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah, agar tidak keluar satupun kita dari tempat ini kecuali kita keluar dalam payung rahmaniyah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dalam keadaan diampunkan seluruh dosa-kedosaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan seluruh kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar satupun kita dari tempat ini kecuali keluar persis seperti jabang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya dalam keadaan suci bersih dari noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tidak kembali kita dari tempat ini kecuali kembalinya kita mendapatkan ijabah dan kabulnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun di antara kita keluar dan kembali dari tempat ini dalam keadaan tangannya hampa dari kabul dan ijabahnya Allah, sehingga seluruh cita-cita kita semoga dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala,
seluruh keinginan kita, baik itu yang menyangkut urusan pribadi, keluarga, umat, bangsa, negara, dunia dan akhirat, semoga tidak kembali kita di tempat ini kecuali semuanya dikabul, diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lini ajal qabul tamamik rasul wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. دافعا لكل شر دافعا لكل شر دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولأهلنا ولذريتنا ولمن حضر ولمن اجتمعنا بسببها هنا في الدين وموت وعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإيمان والإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد الأعنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة حبة في شرف الحبيب سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك القبول والإجابة بسر وبمعجزة وبأنوار وبركة حق من أنزلت إليه سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, mahibatil kiram, pada kesempatan yang teramat sangat mulia ini, kembali tidak lelah, bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan, khusus kepada diri pribadi, wabil umum kepada semua yang hadir. Dan tolong disampaikan amanat ini kepada sanak, famili, kerabat, keluarga, tetangga, saudara-saudara kita. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apa yang saya ingin ingatkan Pak Bos sekalian, catat dengan baik bahwa di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157 ada 4 perkara yang merupakan kewajiban utama kita kepada kekasih kita tercinta Sayyidul Wujud kulli mawjud, tiada lain tiada bukan adalah Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana 4 perkara ini kita lakukan dengan baik, yang dimana 4 perkara ini kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allah menjamin di dalam suratul A'raf ayat 157 tersebut, orang yang melakukan 4 perkara ini akan beruntung di dunia, beruntung di akhirat, bahagia di dunia, sejahtera selamat di akhirat, insya Allah. Apakah 4 perkara ini? Di mana Allah menegaskan, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, falladzina amanu bihi wa azzaruhu فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم والله ورسوله أعلم بحقيقة مراده. فالذين آمنوا, maka orang-orang yang beriman bihi kepada Nabi, wa azzaruhu lantas mengagungkan kita punya Nabi, wa nasaruhu lantas membela kita punya Nabi, wattaba'u lantas mereka ittiba mengikuti dengan penuh tulus ikhlas tanpa bergeser. Engkau tanah pun an-nur alladhi yang unzila diturunkan ma'ahu bersama Nabi, faulaika, maka orang-orang tersebut humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung, bahagia, sejahtera, selamat
dunia dan akhirat. Saudara, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menegaskan falladzina amanu bihi ay falladzina saddaqu bima jaa bihi Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya falladzina amanu bihi, maka orang-orang beriman terhadap Nabi, ay falladzina saddaqu bihi, mengiyahkan, membenarkan bima jaa bihi Nabi, terhadap apa yang datang dari kitab punya Nabi, baik itu ucapan, tanduk perilaku, baik itu keputusan yang datang daripada Nabi. Manakala diiyahkan, manakala dibenarkan, fatulus qalbu, jadikan hati, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Entah itu saudara resikonya pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa. Itu adalah kewajiban orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sehingga dalam ayat ini saudara, Allah menegaskan dan mengamanatkan kepada kita, hai orang-orang mengaku beriman kepada Allah, hai yang mengaku beriman kepada Nabi, manakala kalian mengaku beriman, buktikan iman kalian, buktikan saudara keyakinan kalian apa yang datang dari Nabi, baik itu ucapan, baik itu tindakan, baik itu perilaku, baik itu keputusan. Saudara mau masuk akal ataupun tidak masuk akal, mau kecil mau besar, sepele ataupun ringan, urusan pribadi atau keluarga, manakala datang dari Nabi, yakini itu adalah benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Siap imani apa yang datang dari Nabi, siap yakini apa yang datang dari Nabi, yakin, takbir. Hati-hati Pak Ibu sekalian, hati-hati. Jadi iman terhadap Nabi ini iyakan, taslim, benarkan. Jangan pernah ada keraguan, barang satu titik pun ada keraguan di dalam kalbu kita, saudara. Apa yang datang dari Nabi, baik itu ucap kata, tindak tanduk, baik itu saudara keputusan, baik itu perilaku, semuanya itu adalah yakini benar adanya. Kenapa? Kenapa saudara? Karena Allah sendiri yang menegaskan. Allah sendiri yang menegaskan di dalam ayatnya. Faqalallahu subhanahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Wa ma yantiqu, dan tidaklah akan pernah berucap kata, bertindak tanduk, berkeputusan, 'anil hawa, keluar dari hawa nafsu kita punya Nabi, saudara. In hiya, dia adalah ucap kata Nabi, dia adalah perilaku Nabi, dia adalah keputusan yang datang dari Nabi, illa, melainkan wahyu, adalah wahyu yuha yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta. Saudara, saya bertanya, jangan kompak yang serempak. Kalau yang diucapkan oleh Nabi, kalau yang dilakukan oleh Nabi, kalau yang diputuskan oleh Nabi, dijamin oleh Allah bahwa itu adalah wahyu yang datang dari Allah, berarti kebenarannya pasti apa nisbi? Sehingga betul yakin aing pasti apa nisbi? Jawab yang kompak. Kalau Allah yang menjamin di dalam ayatnya, yang disampaikan oleh Nabi, yang diputuskan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, itu adalah wahyu dari Allah yang Maha Suci, berarti kebenarannya pasti apa nisbi? Pasti apa nisbi? Pasti apa nisbi? Yakin, takbir, pasti, saudara. So ingat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, bergeser sedikit saja keyakinan daripada terhadap apa yang disampaikan Nabi, kufrun bawah, saudara. Bergeser saja sedikit bergeser keyakinan kita, meragukan terhadap apa yang datang dari Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, berarti saudara itu bisa murtad keluar dari agama Islam, saudara. Hati-hati Pak Bu sekalian, hati-hati. Sekali lagi, santri, umat semua yang hadir di depan saya, apa kalian yakin bahwa yang dilakukan oleh Nabi, yang diputuskan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, itu adalah kebenaran pasti yang datang dari Allah yang Maha Suci? Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Bagaimana kalau tidak masuk akal? Yakin apa tidak? Bagaimana kalau kita hanya mendengar? Yakin apa tidak? Bagaimana kalau semuanya tidak logis? Yakin apa tidak?
Bagaimana kalau yang menyangkut urusan yang akan datang, saudara? Sekian puluh, sekian ratus yang akan datang. Yakin benar apa tidak? Yakin benar apa tidak? Bagaimana kalau yang jelimet rumit, saudara, untuk dimengerti? Yakin apa tidak? Bagaimana kalau itu urusan negara? Yakin apa tidak? Kalau itu urusan politik, yakin apa tidak? Kalau itu urusan ekonomi, yakin apa tidak? Kalau itu urusan sosial budaya adat, saudara, yakin apa tidak? Kalau itu urusan pribadi dan keluarga, yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Betul. Takbir. Kenapa sudah saya sampaikan? Karena yang diajarkan Nabi, yang diputuskan Nabi, yang disampaikan Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi menyangkut seluruh aspek kehidupan, saudara. Sahabat sendiri radhiyallahu taala anhum bersabda, saudara, mereka semua bersabda, "Allamana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kull syai' hatta al-khara." Subhanallah. Allah mana telah mengajarkan kepada Nabi, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah, yaitu Rasul Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulla syai', segala sesuatu, hatta al-khara, sampai tata cara masuk keluar jamban, hal yang kecil, yang sepele, saban hari diajarkan oleh Nabi, saudara. Artinya manakala tata cara keluar jamban saya diajarkan oleh Nabi, apalagi tata cara ngangkat presiden, apalagi tata cara ngangkat menteri, apalagi tata cara ngangkat bupati, apalagi tata cara ngangkat gubernur, saudara. Sehingga semuanya umat Islam wajib tunduk kepada keputusan Nabi, saudara. Jangan ente sholat turut Nabi, saudara. Milih presiden gak nurut Nabi. Dibilang ini kan urusan politik. Emang politik kan diurus sama Nabi? Jangan ente sholat ikut Nabi, saudara, urusan milih bupati, bupati mesti kita pilih. Terus ente ngomong enak, oh ini kan urusan politik, ini kan bukan urusan agama. Iya. Jangan, saudara. Kalau kau merasa beriman kepada Allah, bisa beriman kepada Nabi, saudara, apa yang datang dari Nabi, urusan politik, sosial, budaya, ekonomi, pribadi, keluarga, saudara, yakin semuanya harus ittiba kepada Nabi, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sekali lagi jawab bahwa yang datang dari Nabi kebenarannya pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Siap ikut Nabi, siap tunduk kepada Nabi, siap tegakkan syariat Nabi. Betul, yakin, takbir. Yang kedua kata Allah, wa azzaruhu. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, wa azzaruhu ay wa azzumuhu wa hamuhu. Hama yahmi himayatan. Bahwa apa wa'azzaruhu di sini, saudara? Wa'azzamuhu wa hamuhu, mengagungkan Nabi sekaligus menjaga Nabi. Cuman apa bedanya dengan wa nasaruhu? Wa nasaruhu dan membela Nabi lebih kepada ajaran Nabi, saudara. Kalau wa'azzaruhu, mengagungkan dan membela Nabi, lebih kepada yang menyangkut jati diri pribadi Nabi, saudara. Dari mulai beliau hidup dari masa kecil sampai wafat, dari ujung helai rambutnya sampai ujung kakinya, saudara, haram setiap muslim merendahkan dan menganggap kurang apa yang datang dari diri Nabi, saudara. Hati-hati, hati-hati Pak Bos sekalian. Makanya di sini wa azzaruhu, kata Imam Al-Qurtubi, wa azamuhu wa hamuhu. Wa hamuhu di sini artinya menjaga Nabi, menjaga dalam aspek pribadi Nabi. Siapa saja yang menganggap kurang, saudara, bagaimana bentuk hidung Nabi, bagaimana bentuk rambut Nabi, saudara, bagaimana bentuk tangan Nabi, saudara, sekujur tubuh Nabi, masa kecil Nabi, saat Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat, ada saja, saudara, orang menganggap satu saja kurang. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, saudara, kufur, berarti dia sudah jatuh ke dalam kekafiran, saudara. Ini bukan kata saya, saudara. Ini kata ulama salaf. Satu saja dalam pribadi Nabi dianggap kurang.
Wayang takis dianggap kurang, dianggap aib, dianggap kekurangan, saudara. Berarti dia sudah kafir, saudara. Bahkan di dalam ulama salaf, ya saudara, yajibu qatluhu, ya wajib untuk dibunuh, saudara. Siapa yang menganggap ada kekurangan dalam kehidupan Nabi, baik itu fisiknya saat beliau lahir sampai beliau wafat, saudara, berarti dia mutlak jatuh ke dalam kekafiran, saudara. Dan kalau ada yang membunuhnya itu, saudara, hak untuk dibunuh. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Saya bertanya, orang yang merendahkan Nabi banyak apa banyak? Jangan yang kompak, banyak apa banyak? Menganggap ada sisi dari kehidupan Nabi yang kurang, banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Hati-hati. Hati-hati, ini menyangkut urusan akidah. Hati-hati, ini menyangkut urusan akidah. Ini kalau kita baca, memang kalau kita ngaku aswaja, berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah, setiap maulid, setiap baca, saudara, kitab-kitab maulid, baik itu Deba, baik itu Simtul Turor, baik itu Syekh Musairi, saudara, baik itu baik itu Syekh Al-Barzanji, saudara, semuanya tidak ada satu redaksional kata, saudara, dari mu'alif kitab maulid kecuali menegaskan, menyatakan bahwa tidak ada yang kurang, semuanya sempurna, bahwa semuanya istimewa yang melekat kepada diri Nabi kita sendiri, saudara. Tidak ada dari Allah, tidak ada yang kurang, tidak ada aib, semuanya sempurna, istimewa. Apa yang datang dari Nabi, saudara? Basyarullah kal-basyar. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Yang ketiga, baru wanasoru, baru terhadap ajaran Nabi. Satu saja ajaran Nabi dilecehkan, mesti bela dong. Bela. Ajaran Nabi dilecehkan, bela. Wattabu'un nur alladzi unzila ma'ah, ikuti nur yang diturunkan, unzila mau diturunkan bersama Nabi. Diterangkan dalam kitab tafsir tersebut ayat Al-Quran awil Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan Islam secara keseluruhan. Kira-kira 4 poin ini apa yang saya sampaikan jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, selanjutnya ketika sudah jelas keempat perkara ini, saya ingin ingatkan kepada ibu dan bapak sekalian, kenapa nggak kunjung berhenti orang menyakiti Nabi, nggak kunjung berhenti orang mencaci maki, nggak kunjung berhenti orang menghinakan Nabi, saudara. Kenapa nggak kunjung berhenti orang semuanya setiap zaman, setiap periode menyampaikan, saudara, kekurangan yang ditudingkan kepada Nabi kita tercinta? Mau tahu apa mau tahu? Jawab yang kompak, mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Baik, hati-hati santri. Saya ingin pertegas bahwa, saudara, kenapa tidak berhenti? Karena ini dendam. Siapa yang dendam, saudara? Al-Yahud wal Nasara. Yahudi dan Nasrani itu banget sekali dendam kepada kita punya Nabi, dendam terhadap Islam, saudara. Kenapa mereka begitu dendam? Ini panjang kalau saya ceritakan, saudara. Tapi singkat ceritanya, kedendaman mereka itu muncul, lahir karena Islam yang dibawa oleh kita punya Nabi sempat menguasai dunia ini dari timur, barat, selatan, utara lebih daripada 9 abad lamanya. Catat dengan baik, bahwa di bawah kolong langit ini, saudara, ada 3 kiblat politik, saudara. 1 Romawi, 2 Parsi, dan di tengah-tengahnya ada Islam. Romawi itu representannya siapa, saudara? Amerika dengan Barat serta sekutu-sekutu. Parsi siapa, saudara? Soviet, Cina, dunia timur dan sekutu-sekutunya. Dan kita, saudara, di tengah mereka, la yaminan wala shimalan, ummatan wasata, yakni adalah Islam. Manakala Nabi diutus, saudara, menjadi rasul penutup, Nabi yang terakhir,
saudara, hijrah ke Madinah, lantas meletakkan batu pertama, saudara, konstitusi negeri kaum muslimin lewat piagam Madinah. Saat itu berdirilah sebuah tatanan politik keislaman, saudara. Setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah sahabat wafat, dilanjutkan oleh mulkun abdun, kerajaan-kerajaan yang menggigit, dari mulai berdirinya dinasti kerajaan Islam Umayyah, Abbasiyah, dan yang terakhir adalah kerajaan kekaisaran Turki Utsmani di Turki. Selama 3 periode ini, saudara, ketika dikuasai oleh Nabi, ketika dipimpin oleh para sahabat, ketika sudah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam, timur, barat, selatan, utara, semuanya dikuasai oleh umat Islam. Yahudi tidak berkotek, dunia timur, Cina, kapitalis, sosialis sudah tidak berkotek, semuanya tunduk kepada Islam. Baik itu militernya, baik itu ekonominya, baik itu peradaban ilmu pengetahuannya, baik itu kesehatan, saudara, semuanya bertukuk kepada Islam saat itu. Ini mereka dendam luar biasa. Saya kasih contoh, ilmu peradaban, ilmu pengetahuan. Emang lu pikir yang pertama menemukan angka 0 siapa? Bukan cucu Amerika, Eropa. Eropa, Amerika can becus mani kita bisa. Ulama-ulama umat Islam ketika itu sudah bisa menemukan angka 0. Angka 0 itu menemukan ulama umat Islam. Orang Eropa, orang Amerika belum bisa tata cara mandi, saudara. Umat Islam sudah menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit kolera, sehingga pada dekade tahun 1800-an ketika terjadi wabah kolera di Eropa, yang diutus ke Eropa siapa? Dokter-dokter kaum muslimin, saudara. Hati-hati, orang Eropa dengan Amerika belum lagi bisa becus mandi, boro-boro jadi dokter, belum mandi juga belum bisa. Umat Islam sudah menemukan, saudara, teori operasi mata, karena operasi miliaran saraf yang di mata pertama diketemukan oleh seorang ulama, pengikut Nabi, pengikut para sahabat. Siapa? Ibnu Sina, yang saat ini, saudara, teori kedokterannya masih dijadikan rujukan di Amerika dan di Eropa. Dikuasai, saudara, peradaban ini oleh umat Islam, dikuasai dalam ilmu kesehatan selama dinasti Umayyah, selama dalam dinasti Abbasiyah sampai Turki Utsmani, saudara, lebih dari 8 abad. Rumah sakit gratis. Mau itu Kristennya yang mau berobat, mau itu Hindunya yang berobat, mau itu Budanya yang berobat, apalagi umat Islam masuk ke rumah sakit umat Islam, saudara, gratis. Jangan kudu pakai BPJS. Ujian lain 5 tahun, 8 abad lebih, 800 tahun itu. Mereka dendam luar biasa. Dendam. Bagaimana mereka mementahkan dendamnya, saudara? Ini yang perlu antum ketahui. Bagaimana mereka mementahkan dendamnya? Mereka sadar betul umat Islam gak bisa diajak duel perang, saudara. Kan gak bisa. Karena sejarah mencatat, saudara, umat Islam di mana diajak duel perang, gak pernah kalah, saudara, dalam pertempuran. Umat Islam demi Allah tidak pernah kalah di dalam pertempuran fisik. Umat Islam, saudara, sejarah mencatat 1/10, 1/20, saudara, musuh begitu banyak. Umat Islam tidak pernah kalah, bahkan tidak pernah takut dan khawatir gentar. Karena bagi para mujahidin, kilatan pedang musuh dan pemeriam musuh, saudara, bagaikan jemari lentik bidadari akan menyambut di pintu gerbang surga, saudara. Sehingga semakin hebat tantangan musuh, mujahidin semakin maju karena mereka merindukan, saudara, surga Allah Subhanahu wa taala, saudara. Mereka tahu persis itu. Mereka tahu persis itu, saudara. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka, saudara, membuat kelompok orientalis. Membuat kelompok apa? Membuat kelompok apa? Membuat kelompok apa? Orientalis. Kira-kira yang hadir di sini orientalis paham apa tidak? Oh enggak. Nah ini dia.
Orient itu berasal dari kata Prancis. Oriente ya. Rien ada T-nya di situ. Itu berasal dari bahasa Prancis. Artinya timur. Itu di dalam etimologi lamun cek santri melugotan nana. Orient itu lugotan timur dalam kurung bahasa Prancis. Dalam terminologinya atau makna istilah, apa yang disebut dengan orientalis adalah orang yang ditugaskan oleh dunia barat, dikendalikan oleh Yahudi untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia timur. Hati-hati ya, sekelompok orang yang ditugaskan oleh Yahudi untuk mempelajari apapun yang berkaitan dengan dunia timur. Catat dengan baik, timur di sini yang dimaksudkan oleh Yahudi adalah yakni humul muslimun, yaitu adalah orang Islam. Berarti ada sekelompok orang yang dinanai dengan tanah miliaran dolar, saudara, oleh orang-orang Yahudi untuk mempelajari, saudara, apa yang datang dari Nabi yang menjadi prinsip agama dan keyakinan orang timur. Mereka pelajari Quran, mereka pelajari sunnah, mereka pelajari asyirah an-nabawiyah, mereka pelajari bahasa Arab orang timur. Tapi mereka belajar semuanya itu, saudara, untuk merusak Islam, untuk merusak kaum muslimin, saudara. Jadi singkat cerita, orientalis itu adalah orang yang belajar Islam tapi untuk merusak. Jangan bilang gampang, orang belajar Islam tapi untuk merusak, orang belajar Quran tapi untuk merusak, orang belajar hadis tapi untuk merusak, orang belajar sirah tapi untuk merusak sirah an-nabawi. Berarti saya bertanya, kira-kira orientalis bahaya apa bahaya? Jangan bilang gampang, bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Bahaya sekali. Program mereka paling utama adalah yang disebut dengan distorsi Islam. Ini santri mesti paham, hapur-hapur apakan sana, ya kunaon gitu, jelma temen itu urut-urut gitu. Kamari aya Lia Edan, sampai menade aya siapa nu tukang badminton teh si Musade. Ayeuna aya Gus Muafiq kamari bikin heboh. Terus sampai menade aya jelema nu mabok kucubung deui Sukmawati geuning ada. Terus kenapa ini mata rantai semua? Ente mesti paham, jangan kejebak dengan person nggak tahu sanad. Kenapa ini datangnya dari mana? Ini agenda global internasional, saudara, yang PR-nya adalah distorsi Islam. Apa itu distorsi, saudara? Rusak Islam, putar balikan Islam, pojokkan Islam, sibukkan Islam, saudara. Jangan caci maki dan fitnah kecil-kecil mereka. Bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Biar lebih paham lagi bagaimana bahayanya kaum orientalis. Saya mau kasih contoh, mau? Halo, mau? Saya nggak bakal kasih contoh di dinasti Daulah Umayyah, Abbasiyah yang paling bungsu aja. Kekaisaran Islam, kerajaan Islam yang paling bungsu itu adalah dinasti Kekaisaran Islam Turki Utsmani. Oh, Turki Utsmani ini militernya gagah kokoh, fanatisme rasnya luar biasa. Bahkan 7 tahun ke belakang sudah diketemukan di Kesultanan Jogja dan Solo ada peti pusaka. Dibuka di peti pusaka tersebut, saudara, ada bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu warna hitam ataupun warna putih. Ketika ditelisik, itu adalah kiriman dari Turki Utsmani. Mereka kirimkan, saudara, lambaian dan seruan dakwah kepada kerajaan-kerajaan seluruh dunia untuk nyantol, saudara, kepada Turki Utsmani atau kekhilafahan Turki Utsmani. Makanya Yahudi itu paling takut ketika dengar khilafah. Khilafah itu paling takut. Paling takut. Kenapa? Karena 9
abad lebih, saudara, 9 abad lebih, timur, barat, selatan, utara dikuasai oleh sistem politik yang disebut dengan khilafah. Paling ngeri, saudara. Jadi kakak ngadengin aja, anu tersakit bisa langsung gitu, anu terdahar bisa langsung muncrat, anu dituang di nabaham. Harus tahu sejarah. Nah, bagaimana mereka menumbangkan Turki Utsmani, saudara? Mereka nggak kirimkan tentara untuk menggempur Turki. Mereka nggak kirimkan, saudara, pasukan untuk gempur Turki. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Turki diajak duel, cari mati mereka, saudara. Cari mati ngajak duel sama Turki. Pasukannya kokoh, strategi militernya hebat, saudara. Sekali ngajak perang, dihabisi, saudara. Bagaimana cara merontokkan saudara Turki Utsmani? Dimasukkanlah orientalis yang bernama Kemal Atatürk. Siapa? Kemal Atatürk. Si Kemal ini, saudara, bentukan. Si Kemal ini dibina, saudara. Hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal, saudara, As-Sirah An-Nabawiyah, hafal. Masuk, saudara, ke Turki, mendapatkan legitimasi daripada ulama-ulama Turki. Ketika sudah dapat pengakuan dari ulama-ulama Turki, baru dia keluarkan fatwa-fatwa, saudara. Satu fatwa pertamanya apa dia teriak? Hei orang-orang Turki, kalian adalah bangsa yang paling kuat dari seluruh bangsa di atas muka bumi. Kalian adalah ras paling hebat di atas seluruh ras di atas muka bumi. Makanya, hai orang Turki, kata Kemal Atatürk, jangan kalian mau dijajah oleh orang padang pasir, jangan kalian mau dijajah oleh orang Arab. Boleh kalian menjadi muslim, saya juga muslim, tapi kau harus jadi muslim Turki, jangan jadi muslim padang pasir dan Arab. Mulai itu masuk. Jadi kalau sekarang ada yang teriak jangan jadi Islam Arab, jadilah Islam Nusantara, bukan hari ini. Tibalah itu, saudara. Dari dulu itu agenda global internasional. Pertama fatwa ini kalau kan skema Atatürk seperti begitu. Hei orang Turki, hei bangsa Turki, kalian bangsa kuat, kalian bangsa kokoh, jangan kalian mau dijajah oleh Arab, jangan kalian mau dijajah oleh orang padang pasir, jadilah muslim Turki, jangan jadi muslim Arab. Akhirnya bahasa Turki adalah bahasa yang lebih hebat, bahasa Turki adalah bahasa yang lebih kokoh, yang kuat, jaga keutuhan Turki. Maka boleh kalian menjadi muslim, dan jadilah muslim Turki, jangan jadi muslim padang pasir. Sehingga, saudara, adzan yang bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Bacaan sholat 5 waktu tiap kalinya bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Mata kamarin sama boku cubung dengan kakara dilantik jadi menteri nggak ngomong doa sangat temenang pakai bahasa Arab, kudu pakai bahasa Indonesia. Ayah ada ngomong gitu. Itu jilbab tradisi padang pasir. Itu cadar anak tradisi Arab, bukan ajaran Islam. Itu adalah radikal. Pakaian cingkrang itu adalah radikal. Masya Allah. Sok-sok ngasih fatwa masalah niqab, sok-sok ngasih fatwa masalah pakaian sunnah. Udah begitu ngaji. Tung-tung nanti apal karena rukun khutbah. Jangan jadi khotib ke maca sholawat. Buah lo. Sampai sekarang masjid-masjid jami dimasukin intel polisi. Nanti khotibnya tidak boleh ngomong ujaran kebencian. Sekarang udah mau dimasukkan intel-intel itu, mau diintegrasi yang namanya apa? Pelajaran PAUD dengan TK, karena radikalisme itu muncul ajarannya sejak dari TK dan PAUD. Astagfirullah. Hati-hati Pak Bu sekalian, hati-hati. Kita lagi ditantang ini.
ditantang ya, dilambaikan tangan oleh Allah lewat suratul Araf ayat 150. Punya kau keberanian untuk membela Nabi, punya kau keberanian untuk membela Rasul, kan kau ngaku iman, kan kau sholat ikut tuntunan Nabi, kau saum ikut tuntunan Nabi, kau haji umrah kok ikut tuntunan Nabi. Lah Nabi yang menuntunmu kok syariatnya dicaci, Nabi yang menuntunmu sudah dirinya dihina. Hah? Nabi yang menuntunmu dirinya yang sempurna, saudara, dikurang-kurangi, saudara. Apakah sholat kalian akan membuat diri kalian berontak marah? Apakah sholat kalian justru malah bikin kau tidur, saudara? Sholat tidak terjadi apa-apa. Ini sekedar terjadi tamhis, sedang terjadi verifikasi ilahi. Siapa yang membela Nabi? Siapa yang membela para penyaji Nabi? Hati-hati Pak Bu sekalian, hati. Kira-kira jelas apa tidak? Akhirnya di Turki nikob dicopot, jilbab dicopot, saudara, akan diganti dengan bahasa Turki, sholat diganti bacaan pakai bahasa Turki. Oh, kemungkaran di mana-mana dibebaskan, saudara. Kenapa? Itu kan urusan hiburan, itu kan urusan negara. Agama kan agama, negara-negara. Sudahlah, para kiai ulama ngomong agama di pesantren, di madrasah, di masjid. Kalau di gedung negara di istana pengen bawa agama, itulah yang disebut dengan paham sekularisme. Akhirnya diikuti sekarang. Kemarin ada masjid, pasangan baligo, masjid adalah tempat ibadah, bukan untuk berpolitik. Aduh. Ada pesantren pasangin baligo, pesantren adalah tempat thalabul ilmi, bukan tempat untuk berpolitik. Ini sudah hati-hati. Ini rembesan dari paham sekularisme yang awal dibawa oleh kaum oriental. Mereka pengen memisahkan Islam dari kehidupan, saudara, agar nanti Islam hanya ada di pesantren, Islam hanya ada di masjid, Islam hanya ada di madrasah, Islam hanya ada di musola, gedung negara, pasar, semuanya. Saudara, biarkan mereka jadi kafir, jadi Yahudi dan Nasrani. Sekali lagi, bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Rontoklah Turki, saudara, dengan paham yang dibawa oleh Kemal Atatürk, orientalis bajingan pengikut tersebut, saudara. Akhirnya Turki Utsmani tumbang pada tahun 1924. Jadi kekaisaran Turki Utsmani itu runtuh pada tahun berapa dari itu? 1924 tumbanglah kekaisaran Turki Utsmani. Ingat, catat dengan baik anak-anak muda, santri-santri semuanya, bahwa Turki Utsmani tumbang bukan karena dengan senjata, diserang sama bom atom, tidak, bukan, tapi dengan paham yang menggembosi akidah keaswajaan mereka, sehingga rontok, saudara, bagaikan kayu dimakan rayap, sehingga ada salah umat Islam tapi kapas di dalamnya. Akhirnya mereka tumbang sendiri pada tahun 1924. Biar ente yakin bagaimana orientalis itu sesat dan menyesatkan, tidak diridhoi oleh Allah. Ingat si Kemal Atatürk. Mau nggak tahu? Mau tahu nggak? Ujung modalnya si Kemal Atatürk, sakaratul mautnya tidak kurang dari 60 hari 60 malam. Penyakit yang dideritanya tidak kurang dari 3 tahun, saudara. Sampai rembes dari pori-porinya darah. Dia kayak orang yang mabuk dan gila, sudah teriak-teriak di sana. Panasnya dia teriak, panas. Akhirnya saking dia teriak-teriak dan bikin gaduh sana, sampai-sampai si Kemal Atatürk dibawa ke tengah lautan biar teriak-teriak yang tidak didengar oleh siapa-siapa. Akhirnya modal, ketika sudah modal si Kemal Atatürk, jasadnya pun gak diterima di bumi, gak diterima di langit. Kenapa saya katakan tidak diterima di bumi? Setiap digali kuburan rapat, sedang digali kuburan nutup. Di provinsi ini digali kuburan, saudara, nutup. Di provinsi itu digali kuburan, nutup. Akhirnya kalau santri-santri sekalian sekarang datang, saudara, ke Turki, di museum Turki, saudara, ada kuburannya Kemal Atatürk, bukan di dalam tanah, tapi si Kemal Atatürk modalnya, saudara, mayat najisnya, saudara, dimasukkan ke dalam batu marmer yang besar. Jadi diukur sekujur tubuhnya di dalam batu, dimasukkan ke dalam batu,
dan batunya saudara diganggang di atas tanah karena tidak diterima di bumi. Saya bertanya, orientalis becat apa becat? Jawab yang kompak, mau ikut Nabi apa orientalis? Jawab yang kompak, Nabi apa orientalis? Nabi apa orientalis? Bagaimana kalau orientalisnya itu sakti, bisa ngapung ngawang-ngawang, bisa napak sancang, bisa nembus bumi, bisa nulung winara, saudara? Ikut Nabi apa orientalis? Bagaimana kalau orang orientalis itu pejabat aparat yang berkuasa, ikut Nabi apa orientalis? Bagaimana kalau orang orientalis itu saudara adalah orang-orang berturunan kiai, keturunan darah biru, keturunan Abuya? Saya bertanya, ikut Nabi apa orientalis? Nabi apa orientalis? Yakin? Betul? Takbir? Jadi santri mesti divaksin, jangan kena virus wabah orientalis. Ini malam ini lagi divaksin. Balik ke pesantren deh, kawatin masyarakat mah kepala dulu dari virus-virus orientalis. Kira-kira ngaji macam begini kira-kira penting apa penting? Penting apa penting? Itu kelas kakap dunia. Nah sekarang bukti sejarah kelas Indonesia. Mau tahu? Mau tahu? Datang Portugis, Inggris, Belanda mau menjajah Indonesia. Oh, orang Indonesia mau dijajah, gak senjata, saudara. Gak ada cerita umat Islam tanah kelahirannya mau dijajah, saudara. Lebih baik, saudara, kepala terpangkal berbisa badan daripada tanah kelahiran harus dijajah, saudara. Sehingga jangankan laki-laki, orang Indonesia, bahkan perempuan mesak rentong, ngangkat golok dan pedang melawan penjajah. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya Belanda, Portugis, Inggris kebingungan bagaimana melumpuhkan Indonesia. Kebingungan. Lagi-lagi saudara, karena bingung, belajarlah dari sejarah Turki Utsmani, akhirnya dimasukkanlah Orient. Siapa di orientasi yang dimasukkan ke Indonesia? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu apa tidak? Pepengok walana nungaran Snokogrenya. Siapa? Siapa? Jawab yang ngomong siapa? Lain Senok, Senok, Snok. Siapa? Siapa? Kita harus paham. Santri itu harus tahu persis siapa kawan, siapa lawan, siapa musuh, siapa saudara. Jadi kalau besok-besok ada yang ngomong A, siapa antek-antek senong. Nah, mau dibungkus dengan imamah segede kampir, mau dibungkus pakai profesor doktor pimpinan ormas, ada sorban nggak kepayu terbikin kenyakuan jalan, ada cangkota terbikin katuur. Oh, siapa anak gua senong. Mau dia menteri jenderal bintang bulan bintang 5D bintang 7 sudah mah. Oh, siapa senong. Kalau tahu sejarah. Kira-kira penting apa penting? Penting apa penting? Snokogrenya dibina. Apa Quran 30 juz? Apa ribuan hadis? Apa Asyirah Nabawiyah? Ente santri Alfiah bin Malik si senok apa tiluhur kahanap dihana kalau apa? Hafal Alfiah bin Malik. Kan kali itu Orient itu timur, orientalis itu orang yang ditugasi sama Yahudi mempelajari budaya orang timur, termasuk agama orang timur, tapi maksudnya untuk merusak orang timur. Orang timur di sini maksudnya adalah orang is. Mereka hafal si senok saudara Alfiah bin Malik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas hafal. Kaliakeun tak si senok untuk mendapatkan legitimasi dari ulama, saudara, senok dimasukkan dulu ke Mekah Al-Mukarramah. Dimasukkan dulu ke Mekah. Ulama-ulama Mekah saudara mendengar ada mu'alaf dari Belanda, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis, Alfiah bin Malik hafal saudara. Mereka pada takjub, mereka pada bangga saudara. Akhirnya ketika sudah mendapatkan legitimasi dari ulama di sana, baru diancurkan ke Indonesia. Terus masuk ke Nangor Aceh Darussalam. Anak buahnya Tamas Rakles di Jawa Tengah dengan di Jawa Barat sudah ngacak-ngacak terus.
termasuk terjadi pertempuran perang Padri saudara terhadap Imam Bonjol di Padang. Kenapa saudara dalangnya? Kaum orientalis diadu dombakan umat Islam dengan umat Islam saudara. Perang Padri adalah perang karena orang-orang yang pecinta adat berperang dengan para pecinta syariat, persis seperti di Purwakarta tempo hari saudara. Orang yang cinta adat diprovokasi, difitnah Habib Rizik, menghina adat budaya Sunda. Akhirnya dari mulai anak kecil sampai jenderal angkat golok membunuh Habib Rizik saudara. Karena fitnah Habib Rizik dengan FPI saudara difitnah menghina adat budaya Sunda. Persis seperti begitu. Pak Mas Rapres juga sudah di Jawa Tengah sampai Pangkalan di Penegoro sudah dipancing sama Belanda. Akhirnya dibuai, diasingkan saudara. Siapa kerjaannya? Bajingan orientalis. Hati-hati, hati-hati. Salah satu program yang sangat berhasil dari orientalis saudara. Mau tahu apa mau tahu? Satu, kotak-kotakan umat Islam. Pecah belah umat Islam. Jadi berkubu-kubu, jadi berkotak-kotak. Bikin mereka gaduh, saling serang, adu dombakan, saling bunuh bila perlu sudah. Bagaimana cara mengkotak-kotak umat Islam? Dengan perang yang disebut dengan perang terminologi. Adalah istilah Islam radikal, ada istilah Islam fundamentalis, ada istilah Islam ekstremis, ada istilah Islam teroris, ada istilah Islam moderat, ada istilah Islam rahmatan lil alamin, ada istilah istilah. Siapa yang membuat terminologi itu? Hei catat-catri, yang membuat terminologi itu adalah kaum orientalis, antek-antek Yahudi, antek-antek Nasrani, yang target mereka agar umat Islam, kiainya, ulamanya diadu dombakan jualan. Lamun aya ngomong tarik, oh ini Islam radikal. Lamun aya kiai-kiai yang lemah lembut karena bertorikot, oh iya Islam moderat. Lamun aya lembut terus mentolerir orang masuk ke gereja, oh iya Islam rahmatan lil alamin. Dua kotak-kotak saudara. Ini punya pengikut, ini punya pengikut, ini cinta, itu cinta saudara. Akhirnya dibenturkan. Siapa yang tepuk tangan saudara? Bajingan orientalis. Bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Kira halur maka jenaya Islam fundamentalis. Kira halur maka jenaya Islam ekstremis. Kira kapan Nabi menyebutkan saudara? Kapan sahabat menyebutkan? Enggak, tak saudara. Dari mana lahir? Ini lahir sejak dekade abad ke-18 untuk memuntahkan dendam karena lahirnya orientalis saudara pada abad ke-18. Besarnya kaum orientalis pada abad ke-18 alias pada tahun 1800-an. Walaupun pada abad ke-7 orientalis sudah dibentuk supaya, tapi puncak keberhasilan orang orientalis adalah pada abad ke-18 yaitu pada tahun 1800-an. Kira-kira jelas atau jelas? Siapa yang kompak saudara? Istilah Islam radikal itu istilah Islam apa Yahudi? Siapa yang kompak? Islam apa Yahudi? Islam apa orientalis? Yakin? Takbir? Buku macet Nabi Islam dengan umat Islam kawasna teh nahol dengan bahasa Sunda teh kayak lebah jika nyiruan cek Nabi mah nyiruan lebah itu suaranya merdu, bentuknya memukau, memikat, warnanya enak dipandang, betul. Yang dihasilkannya manis, jadi obat menyehatkan. Apa yang dihasilkannya? Sok coba ya datang nyiruan. Nurut. Islam itu seperti wah hadis itu radikal, moderat, ekstremis, fundamental. Yang jelas Islam itu dengan muslim itu bagaikan an-nahl, bagaikan lebah. Suaranya merdu, juntrungan tubuhnya memukau, memikat, yang dihasilkannya menyehatkan jadi obat. Tapi manakala disentuh, manakala diserang, manakala dirusak saudara, itu lebah akan beringas, mengejar. Mual seraben kupang kata jenderal. Misalnya jenderal teh ngacak-ngacak sarang nyiruan, cuk nyiruan tong eta jenderal bintang 7 ya. Oh misalnya teh Putra Abuya turunan Gus, mual serap. Enggak, tidak saudara, tidak dikejar ku nyiruan. Oh atau misalnya gubernur, presiden, menteri mual seraben ngeulian. Betul. Mereka datang tangkalan di hudan.
main kapal diudak asup ke jero cai diudak itu nguang tak si nyuruhan dari luhur cai pacengkol silana beletak jadilah kos. Nah ketika Nyiruan bersikap seperti begitu bukan radikal, dia sedang membela hak dirinya. Ketika Nabi dihina kita marah, bukan radikal, karena kita saudara-saudara membela diri, membela Nabi, mengangkat harkat martabat Nabi yang tidak boleh dilecehkan oleh siapapun walaupun nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Wah, tarik ceramah radikal. Maka imamah modal kieu radikal mun kitu mah teu imam bocor radikal bareuna. Mun kitu mah pangeran di Ponorogo radikal. Mun kitu mah Kiai Haji Hasyim Asy'ari radikal. Mun kitu mah Kiai Haji Ahmad Dahlan radikal kalau begitu. Ekstremis kan, fundamentalis kan, anti Pancasila kalau begitu. Mereka semuanya pakai imamah, saudara. Mereka semuanya pakai jubah, saudara. Mereka teriakan takbir, saudara. Yang mereka teriakan takbir, yang pakai mereka, saudara. Ya, pakaian sunnah. Kenapa sekarang pakaian sunnah dituding radikal, imamah dituding radikal? Biadab. Ente mesti paham ini dari mana nih arah? Oh, si Senong. Hati-hati, hati, bahaya duit miliaran dolar, pesantren di sana rumah, hayang bangun kobong tebikan ke 7 tingkat tebikan ke langit, dibikin asal mau jadi anak buahnya, asal jadi anak buahnya siapa? Si lain Senok, Kira-kira saya sampaikan jelas? Halo, saya sampaikan jelas gak? Jelas gak? Jadi distorsi Islam yang betul-betul dituding radikal, diputar balikan sampai muncul stigma, saudara, cap, stempel Islam tersebar luas dengan pedang. Waduh, itu kerjaan siapa? Komentaris. Tapi maaf, di Eropa dengan di Amerika dagangan ini sudah tidak laku. Di Eropa, di Amerika kalau berbicara tentang radikalisme sudah nggak laku. Termasuk kemarin kejadian yang sangat heboh di salah satu perguruan tinggi, saudara, orang Israel datang menyampaikan presentasi tentang radikalisme. Mahasiswanya bubar, nggak mau dengar. Bahkan mereka orang Kristennya, bahkan mereka orang, saudara, orang Katolik Protestan, ketika mendengar ditudingkan radikalisme kepada Islam, mereka bubar. Karena mereka tahu cerdas itu adalah produk orientalis yang memfitnah Islam, saudara, dan itu tidak fair, mencederai ilmu pengetahuan, saudara. Tapi di Indonesia masih kena laku. Aneh apa aneh? Barat, Amerika yang notabene banyak di situ Kristennya, mereka udah nggak mau mendengar radikalisme ditudingkan ke Islam. Yang membelanya Kristen pada demo, bahkan Yahudi sebagian pada demo membela Islam, saudara. Tapi di urang justru malah oknum ajaran kiai yang menjadi, saudara, mulutnya kepanjangan dengan kampanye bahaya radikalisme. Aneh apa aneh? Jadi yang ngomong aneh apa aneh? Aneh apa aneh? Makanya samping dikasih vaksin, saudara, anti orientalis. Kira-kira jelas apa jelas? Baik, sebelum saya turun, saya ingin tanya, berarti terminologi radikalis, ekstremis, anarkis, fundamentalis, teroris, sebetulnya itu, saudara, produk mana? Produk Barat apa Islam? Jawab yang kompak, produk Barat apa Islam? Produk Quran apa adalah Barat? Barat apa Quran? Orientalis apa Sunnah? Orientalis apa Sunnah? Berarti harus percaya apa jangan? Harus percaya apa jangan? Betul, yakin, siap bela agama, siap bela ulama, siap bela habaib, takbir. Termasuk orientalis itu distorsi historical distorsi, yaitu pemutarbalikan sejarah. Pokoknya kalau ada habaib yang berjasa, temenan. Kalau ada pahlawan karena habaib nggak boleh. Kalau udah ada ulama istiqomah jadi pahlawan nggak boleh. Dibenamkan.
dikubur hidup-hidup namanya, nggak boleh. Ditutup, diputar balikan. Mau saya kasih contoh? Mau saya kasih contoh? Saudara, bapaknya Habib Rizik, Sayyidina Habib Hussein bin Syahab, itu mendampingi Bung Karno berkali-kali menjalan pembacaan teks proklamasi. Mendampingi saudara, di kanan, di kiri. Bahkan Bung Karno sebelum membacakan teks proklamasi, semuanya rumah di DKI Jakarta nggak ada yang mau menerima pembacaan teks proklamasi karena mereka masih takut dengan Belanda dan Jepang. Saudara. Siapa yang mau menerima? Halaman rumahnya, saudara, dipakai untuk pembacaan teks proklamasi. Rumah Syekh Martak yang saat ini cucunya menjadi ketua GNPF Ulama, Syekh Yusuf Martak. Itu nggak boleh diketahui oleh masyarakat. Bapaknya Habib Rizik pejuang, akhirnya Habib Rizik yang menyelamatkan Bung Karno di kejaran Belanda, dihilangkan saudara. Makanya saya bertanya, ada nggak dalam buku sejarah yang kalian pelajaran di SD? Ada apa tidak? Jamil Kobar ada apa tidak? Ada apa tidak? Jamil Kobar ada apa tidak? Itu kerjaan anak buah siapa? Anak buah siapa? Anak buah siapa? Tarik mereka ke Jakarta, itu kerjaan anak buah siapa? Senok itu Belanda apa bukan? Belanda itu musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Berarti antek-antek Senok saudara musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap melawan mereka? Betul? Yakin? Takbir? Betul. Yang kedua, saya kasih contoh. Pencipta lambang burung Garuda Pancasila pertama sekali. Lambang burung Garuda Pancasila pertama sekali siapa yang merumuskannya? Kalau ente buka di dalam buku sejarah hanya ditulis apa? Pencipta lambang burung Garuda Pancasila pertama sekali adalah Pencipta lambang burung Garuda pertama sekali adalah siapa? Yaitu Sultan Hamid II. Sultan Hamid II. Geus. Dan disebutkan Habaib. Pencipta lambang burung Garuda. Namun kau yang tadi buka dengan sejarah. Ente pelajari dalam buku sejarah. Pencipta lambang burung Garuda Pancasila Sultan Hamid II. Titik. Ulkomah. Kerjaan anak buah siapa itu? Kerjaan anak buah siapa itu? Pada pencipta lambang burung Garuda pertama sekali adalah Sayyidina Habib Abdul Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Pontianak, Kalimantan. Di Kalimantan itu ada Kesultanan Al-Qadri, kalangan Habaib. Kesultanan tersebut selain daripada menyumbangkan emasnya, intannya, permatanya untuk kemerdekaan Indonesia, diserahkan bekal perjuangan melawan Belanda sampai itu emas yang sekarang saat momentum dimanfaatkan dari kerajaan Islam, saudara. Dihilangkan jejak itu, saudara, sampai pencetus pencipta lambang burung Garuda Pancasila dihilangkan jejaknya. Cukup disebutkan pencipta lambang burung Garuda Pancasila Sultan Hamid II. Guys, kerjaan anak buah siapa tante? Jadi ngomong aja Habaib muncul mu. Kenapa? Karena dendam. Kenapa? Dendam sama darah daging Nabi. Umat Nabi malah ke bawah-bawah mencaci maki Habaib. Aneh din ajaib. Astagfirullahaladzim. Makanya santri mesti divaksin, mesti dijangkan ngeserung virus orientalis. Betul. Pencipta lagu kemerdekaan 17 Agustus 45 hari kemerdekaan kita. Lamun buku dibuka di buku sejarah, saudara, ditulisnya pencipta lagu 17 Agustus 45 hari kemerdekaan kita adalah Haji Muthohar. Titik. Cukup kan ngomong kata Haji Muthohar, guys, koplok banget. Itu kerjaan siapa?
semuanya kompak jawab kerjaan siapa? Ente tahu? Mau deh. Nah iya, nunggu kena vaksin apa sih? Kalau sono, kena vaksin bagus. Alhamdulillah. Nah tuh. Karena ini ada. Oh budak murah nah. Nih dengerin. Pencipta itu lagu kemerdekaan 45 hari kemerdekaan kita. Siapa itu? Sayyid Muhammad Hussein Al-Mutahhar. Al-Mutahhar itu fam dari Habaib, bangsa Habaib, kabilah saudara. Marga dari keturunan Nabi salah satunya Al-Mutahhar. Jadi Sayyidul Habib Muhammad Hussein Al-Mutahhar. Dibelokkan ke distorsi sejarah, dibelokkan, diputar balikan. Habib Muhammad Hussein dan dilengitkan. Jadi Haji Mutahhar. Saya bertanya gila apa gila? Gila apa gila? Biar santri nggak kenal habaib, biar kiai nggak kenal habaib, biar ulama nggak kenal habaib, biar umat Islam tidak kenal habaib. Sehingga saudara mereka teriak-teriak, oh jadilah Islam Nusantara, jangan jadi Islam Arab. Arab itu gahar, Arab itu emosian, Arab itu kasar. Umat Islam Nusantara harus lemah lembut. Arab itu kasar, Arab itu adalah tidak lemah lembut. Itu bukan tradisi kita, itu bukan tradisi timur, saudara. Tidak mau ada habaib dan orang-orang Arab yang berjasa untuk negara, saudara. Itu kerjaan siapa? Anak buah siapa? Anak buah siapa? Astagfirullahaladzim. Padahal Bung Karno sendiri, Bung Hatta sendiri paham betul. Sehingga pada tanggal 9 Agustus 1945 saudara, ada petisi yang ditandatangani oleh Bung Karno dengan Bung Hatta. Di dalam petisi itu saudara, tanggal 9 Agustus 1945 dikatakan apa? Jangan kalian samakan pendatang dari Arab dengan pendatang lain selain daripada Arab. Pendatang dari Arab, apalagi keturunan Nabi, mereka datang ke Nusantara bukan untuk maling, bukan untuk menjajah, bukan untuk nabadok, bukan untuk ngerampok, justru untuk menyelamatkan tanah, untuk supaya bertawin luar dari kemusyrikan suara. Maka Bung Karno Bung Hatta dalam petisi, sudah dalam petisinya 9 Agustus 1945 menganggap dan meyakini saudara, habaib dan masyaikh yang datang ke Nusantara adalah pribumi bukan pendatang. Soekarno sendiri mengeluarkan petisi bahwa habaib itu yang datang saudara hijrah dari Yaman pribumi, anaknya seorang. Malah yang menjarakan Habib Rizik. Ini kira-kira orang macam gini kira-kira pejuang apa pecundang? Bajingan apa pahlawan? Musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Antek-antek siapa? Anak buah siapa? Kaki tangan siapa? Betul? Yakin? Siap lawan mereka? Takbir! Ente apa tuh lagu 1745 apa tuh? Susok-susok barang sih, aku ini kesini ya. Jangan sampai orang pondok pesantren yang dituding tidak NKRI. Supaya enak mau ker-kerajin enak tuh. Itu sampai tidak NKRI. Waduh. Kiai tidak NKRI. Peda ulang tuh pakai batik disebut tidak NKRI. Peda ulang tuh pakai pakaian budaya. Oh tidak NKRI. Oh Kiai Kohan tidak NKRI. Eta mah cenah padang pasir Rasulullah. Pakai mama, sok orang dia nyanyikan. Kadang aku bebengok anak buah si Senok. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat kita tetap setia, tetap setia membela negara. Oh salah. Ada ya. Ulang balik. Kita tetap setia, nomor kedua. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Baru yang terakhir kita tetap setia
tetap setia membela negara. Abal. Cingkarik meh kadang ku anak gua si Senok semuanya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ini segala satu. Ini segala satu kabeh ayo lah. Siapa nyanyi lagu-lagu pahlawan, ulah-ulah cigaleun di Borogon. Merdeka, angkat lengan siapa? Merdeka sekali. Kalau tekan itu tidak balas sudah. Kira aku merdeka. Beri gagaro di siapa? Apa ya lo? 17 Agustus tahun 45, itulah hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Dari qasidah ini dengerin, dari qasidah ini habaib berarti dari dulu sampai sekarang mengajarkan setia kepada merah putih apa khianat? Tidak lagu tadi kita tetap setia mempertahankan Indonesia, setia membela negara kita. Berarti habaib itu bahwa tepikir kayu, timungku tepikir kamu. Mengajarkan kita umat Islam suruh khianat kepada merah putih apa setia? Setia apa khianat? Setia kepada Pancasila apa khianat? Kok sekarang Habib Rizik dituding radikal? Sekali lagi saya bertanya, hei umat Islam, hei santri, hei umat Islam, dari dulu sampai sekarang habaib yang datang saudara ke negeri kita, mengajarkan kita, menyuruh kita, mendoktrin kita saudara untuk khianat apa setia kepada merah putih? Setia apa khianat kepada Pancasila? Setia apa khianat kepada NKRI? Kok sekarang Habib Rizik dicekal? Bahaya, kamu apa sejarah bahaya. Makanya harus tahu sejarah. Jelas? Semuanya paham? Baik, itu saya bisa saya sampaikan. Sekarang sudah jam 11:30, jangan dulu bubar. Nanti guru kita dan orang tua kita bersama nanti menyampaikan tausiah. Mohon laksana yang lebih luar biasanya lagi dari Kiai Haji Miftah Fauzi, insya Allah. Dan saya mohon izin, Kiai, saya tidak bisa lama-lama di sini, turun langsung jalan. Sehubungan memang ada jadwal di tempat lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Sebelum saya turun dari panggung ini, kewajiban kita dalam surat Al-A'raf ayat 157 terhadap Nabi itu ada berapa? Jauh kamu ada berapa? Satu, imani apapun yang datang dari Nabi, betul? Agungkan dan bela pribadi Nabi, betul? Agungkan dan bela ajaran Nabi, betul? Dan keempat, ikuti cahaya Al-Quran yang dibawa bersama Nabi. Setuju? Selama kita melakukan empat ini dengan tulus, ikhlas, dapatkan persatuan kesatuan, maka kita akan termasuk golongan al-muflihun. Dan sebagai pelajaran yang paling berharga, hati-hati dengan paham kaum orientalis. Bagaimana tidak, saudara? NU itu jasanya besar, Muhammadiyah itu jasanya besar, saudara. Siapa yang tidak kenal dengan NU? Berjuta pesantren didirikan, saudara. Betul atau betul? Bahkan saudara, tidak akan terjadi 22 Oktober sekarang menjadi hari santri kalau Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh tidak mengeluarkan resolusi jihad. Tidak akan ada 10 November hari pahlawan kalau 22 Oktober Hadratus Syekh tidak mengeluarkan fatwa resolusi jihad, saudara. Tapi kenapa organisasi NU yang demikian besar sering-sering dibenturkan dengan organisasi-organisasi yang saat ini ada, betul? Makanya saya ingin sampaikan, berpegang teguh dengan keaswajaan yang hanif, keaswajaan yang lurus,
keaswajaan yang dibawa oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Insya Allah, walaupun beda organisasi, beda wadah, beda rumah, kunna 'alal haqqi naltaqi. Ingat, lau kunna 'alal haqqi naltaqi. Lau kunna, andaikan kita berada 'alal haqqi, di dalam kebenaran, naltaqi, pasti kita akan bertemu. Tidak hari ini, besok, tidak besok lusa, tidak di dunia, pasti kita akan berada dalam satu atap surga Allah karena kebenaran yang kita pegang teguh. Walaupun beda organisasi, beda bendera, tapi kebenaran kita pegang teguh. Akhirat betul, siap bersatu. Saya bertanya, musuh FPI NU apa bukan? Musuh NU FPI apa bukan? Musuh NU Muhammadiyah apa bukan? Musuh Muhammadiyah NU apa bukan? Musuh NU Hizbut Tahrir apa bukan? Musuh NU Saudara Jamaah Tabligh apa bukan? Musuh NU siapa? Antek-antek siapa tadi itu? Antek-antek siapa tadi itu? Antek-antek siapa? Ini antek-antek orientalis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.